Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eki Ramadan, NIM 123190124 dari mata kuliah Struktur Data kelas D. Ingin mempresentasikan mini project yang telah saya buat tentang tiket reservasi museum. Pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep dulu. Nah, di masa pandemi ini kan ada peraturan PSBB yang berarti pembatasan sosial berskala besar. Di sini saya mempunyai ide untuk membuat tiket reservasi museum versi coronavirus ya. Jadi di sini kan banyak bangunan-bangunan sosial yang biasanya dikunjungi orang, sekarang banyak dibatasi karena adanya COVID. Nah, saya ingin membuat kayak pembelian tiket itu yang biasanya dengan interaksi manusia banyak. Nah, kita akan mengurangi interaksi sosial itu agar penyebaran virus dapat terkendali. Begitu pula dengan kayak tour guide-nya kan dulu pas belum virus tour guide-nya kayak masih orang gitu. Sekarang saya punya ide buat tour guide di museum menggunakan MP3 player yang nanti akan di play oleh pengunjungnya sendiri-sendiri, dan biasanya setiap mengunjungi museum banyak orang. Nah, sekarang saya ingin membatasi dengan jam yang di setiap jamnya hanya dibatasi oleh 5 tiket museum. Kemudian nanti jika pengunjung sudah membayar tiket akan mendapatkan struk, dan nanti pas mengunjungi museum akan dikasih MP3 player dengan apa? Dengan peraturannya masing-masing. Nah, kalau asal kita dari luar DIY, maka nanti akan disertakan hasil tes negatif corona. Kemudian saya akan menjelaskan tentang program dari shortcode yang telah saya buat. Di sini terlihat ada menu utama dari tiket reservasi museum yang akan dikelola oleh admin untuk memudahkan mereka untuk mengurangi interaksi sosial yang ada. Saya akan menjelaskan urut dari yang pertama adalah beli tiket. Nah, ini ID kita menanyakan kepada pembeli ID-nya. Enggak, ini kita tulis sendiri 123. Nah, namanya kita menanyakan kepada pembeli misal. Kemudian umur 20, asal dari mana. Jika nanti ketika ditanyakan asal mereka jawab dari luar DIY, maka si admin atau kasir itu akan menjelaskan tentang harus membawa tes hasil negatif dan lain-lain. Nah, kemudian akan muncul kode tiket yang berupa 123, jam kunjungannya dibatasi oleh 5 tiket. Jadi setiap kunjungan hanya 5. Itu pun nanti setiap kloter yang misal ada yang beli 2 orang, nanti akan didulukan dulu, terus baru 2 orang lagi, baru 1 orang. Jadi tidak berkumpul dalam satu circle yang sama. Misal si Eki ini mau beli di jam kunjungan jam 10, karena dia sama temannya jadi 2 orang, 2 tiket. Nah, sudah. Terus ternyata ada yang kayak telepon lagi, jadi kita akan tekan lagi. Nah, ada yang telepon lagi, ada yang ingin memesan reservasi yang bernama Fahira, umur 20 tahun, asal Sleman. Nah, dia bertiga dengan temannya di
dan ingin di jam kunjungan 12:30. Banyaknya tiket 3. Karena tidak ada yang menelpon lagi, kita akan ke 0. Ingin kembali ke menu ya. Nah, ini di atas menu utama sudah ada daftar antrian yang belum bayar. Ingat ya, yang belum bayar. Nah, ternyata ada telepon lagi, dan kita masukkan lagi ID-nya. Namanya Rega, umur 19, asalnya kota, asalnya Gunung Kidul. Dia mau di jam 3 karena jauh ya rumahnya, dan dia hanya sendiri. Karena tidak ada telepon lagi, kita ke 0 ya. Kemudian nanti di antrean bertambah jadi 3. Nah, kemudian kita akan membahas tentang data pembeli di nomor 2. Data pembeli, ini data pembeli yang belum membayar ya. Jumlah antriannya 3. Jumlah antrian 3. Kita kembali ke menu utama. Karena si admin kurang yakin dengan harga dan si pembeli menanyakan harga, maka admin bisa melihat di pilihan nomor 3. Si Eki harganya 100.000, Fahira 150, Rega 50.000. Kemudian kita akan kembali di menu bayar. Karena ini kan urutan antrian, jadi yang harus bayar pertama adalah antrian yang pertama. Kita akan mengklik 4 bayar. Pembeli Eki pembayaran sukses. Oke, sukses. Karena sukses berarti tidak ada di antrian. Nah, kita akan coba lihat di data lunas. Nah, data lunas ini sudah tidak kosong, maka sudah ada yang lunas. Ternyata karena ini antrian, jadi yang harus membatalkan tiket adalah yang terakhir mengantri. Kita coba klik 6 pembayaran tiket. Pembeli berhasil dibatalkan ya, berarti tinggal Fahira sendiri yang belum bayar dan belum batal, belum mengasih kepastian. Kita coba ke data pembeli lagi ya. Data pembeli, ini hanya Fahira karena dia belum bayar, maka kita akan bayarkan Fahira ini. Fahira sukses membayar dan di sini sudah tidak ada lagi, ini hanya error codingan. Kita akan klik 0 karena kita akan menyudahi sesi pembukaan museum Pakik pada hari ini. Jangan lupa pakai masker. Nah, kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang search code yang telah saya buat. Di sini saya menggunakan struct, ada 3 struct, yaitu data, simpan, tip, queue. Kemudian ada banyak void yang telah saya buat, dan di integer main ada menu utama yang tadi. Terus ada 7 case untuk menu tadi. Nah, di sini buat queue adalah membuat antrian yang pertama tadi yang mengisi data. Jika kosong nanti maka akan tidak muncul antrian ya. Terus ini pelengkapnya tadi. Cetak queue adalah cetak yang data pembeli tadi. Cetak harga adalah yang kita harus ngecek harganya berapa tadi. Cetak queue arsip adalah cetak data yang telah membayar. Nah, di void batal ini adalah yang menu nomor 6 tadi, pembatalan tiket ya. Ini saya akan menyebutkan materi apa yang telah saya masukkan di mini project saya. Pertama adalah linked list. Nah, di linked list ini saya implementasikan ke dalam queue.
dibuat queue ini untuk membuat antrian. Nah, karena queue kan prinsipnya queue itu prinsipnya first in first out, maka saya masukkan queue ke dalam menu nomor 4, yaitu bayar. Karena kita akan antri, jadi bayarnya harus yang antrian sudah terdepan. Kemudian yang terakhir ada stuck. Karena stuck itu prinsipnya first in last out, jadi kita masukkan ke dalam pembatalan tiket. Karena sekali lagi ini adalah antrian, jadi yang harus batal tiket itu yang terakhir. Karena mungkin yang pertama bayar tiket udah, karena pertama yang antri udah bayar tiket. Sepertinya cukup, maka saya akan akhiri presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan semoga kalian diberi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.